Oke, assalamualaikum, halo guys, gue Ferdi dari Bar Studio. Di video kali ini gue bakal ulas alur film Venom yang rilis tahun 2018. Seperti yang lo tahu semua, kalau Venom pernah diperlihatkan di film Spider-Man, namun sebagai villain. Namun di film kali ini, dia diplot sebagai pemeran utama. So nggak usah banyak basa-basi. 3, 2, 1. Kita mulai aja bahas alur ceritanya. Cerita ini dimulai dengan jatuhnya pesawat milik Life Foundation yang membawa para astronot dari perjalanan ekspedisi di luar angkasa. Pesawat tersebut jatuh dan menghantam hutan di wilayah Malaysia Timur. Dan ternyata pesawat itu membawa beberapa organisme dari luar angkasa yang memang dibawa untuk diteliti. Dari beberapa organisme yang dibawa, ada salah satu yang melarikan diri. Ketika petugas sedang melakukan evakuasi, ternyata ada salah seorang astronot yang selamat dari kecelakaan tersebut. Saat korban dibawa dan dimasukkan ke dalam ambulan untuk dievakuasi, ada hal aneh yang terjadi pada korban. Dia seperti dirasuki oleh makhluk misterius. Makhluk itu menyerang ambulan dan semua orang yang ada di dalamnya. Ambulan pun mengalami kecelakaan dan keluarlah seorang petugas kepolisian wanita dari ambulan. Sepertinya makhluk itu berganti merasuki petugas kepolisian wanita tersebut. Dan kemungkinan makhluk misterius itu adalah organisme yang dibawa oleh astronot yang kemudian dia melarikan diri saat terjadi kecelakaan pesawat. Di lain tempat diceritakan seorang bernama Eddie Brock, seorang wartawan investigasi. Diceritakan di awal dia seorang wartawan yang sukses karirnya, memiliki kekasih yang cantik dan tentu mencintainya. Namun saat bos redaksinya memberikan tugas kepada Eddie untuk menyelidiki dan mewawancarai orang bernama Carlton Drake yang ternyata adalah pendiri dari Life Foundation, itu menjadi awal kesialannya. Saat berkencan dengan Annie, kekasihnya, Eddie menceritakan perihal pekerjaannya untuk mewawancarai Drake, tapi sepertinya Annie kurang setuju dengan pekerjaan tersebut, karena Life Foundation milik Drake membawahi perusahaan milik Annie bekerja. Setelah berkencan, Eddie dan Annie pulang ke rumah, dan ketika Annie tertidur, Eddie diam-diam membuka laptop Annie dan melihat data yang berkaitan dengan Life Foundation. Esok harinya, Eddie datang ke kantor Life Foundation untuk melakukan wawancara dengan Drake. Awalnya wawancara berjalan biasa, namun saat Eddie mulai menanyakan beberapa skandal yang terjadi di Life Foundation, Drake mulai kurang nyaman dan lebih memilih untuk menghindar. Akibat hal tersebut, Eddie dipanggil oleh atasannya. Atasannya bertanya mengenai bukti tentang skandal di Life Foundation. Namun karena Eddie tak ingin Annie terbawa oleh masalahnya, dia bilang bahwa itu berasal dari asutinya. Atasan Eddie pun sangat marah dan kecewa pada Eddie dan menganggap Eddie tak profesional, dan Eddie pun dipecat dari pekerjaannya. Lalu Eddie pergi menghampiri Annie di tempat Annie bekerja. Terlihat Annie berjalan keluar kantornya dengan muka kesal dan marah. Ternyata Annie juga dipecat dari kantornya. Mungkin Annie dianggap telah membocorkan informasi kepada pihak luar dan dapat merugikan Life Foundation. Annie menganggap Eddie cuma memperalatnya dan menganggap Eddie sebagai orang yang egois. Annie sangat marah kepada Eddie. Dan akhirnya Annie memutuskan hubungan dengan Eddie. Di tempat lain, Drake menyambut mobil yang membawa organisme hasil eksplorasi di luar angkasa. Masih ingat dengan polisi wanita yang dirasuki makhluk misterius di awal? Di lain tempat, polisi wanita itu berjalan menuju pasar dan mencari makanan. Di sini makhluk itu mengamuk dan membunuh beberapa orang. Dan di saat melihat seorang wanita tua, dia berganti inang dan merasuki tubuh wanita tua itu. 6 bulan kemudian, Life Foundation masih meneliti tentang penggabungan organisme yang ternyata mirip seperti alien parasit dengan makhluk hidup bumi. Di lain tempat, Eddie yang seperti depresi karena jadi pengangguran dan diputuskan oleh Annie menemui seorang tunawis untuk membeli koran. Kemudian dia masuk ke sebuah minimarket untuk membeli sesuatu, dan di sana dia melihat kasir minimarket ditodong oleh seorang pria. Namun karena Eddie tak ingin ribet hidupnya, dia sembunyi dan baru keluar ketika si penodong telah pergi. Kemudian Eddie pulang ke apartemennya. Dia semakin depresi karena setelah dipecat dia belum memiliki pekerjaan. Sementara itu Drake makin terobsesi untuk melakukan penggabungan alien parasit dengan makhluk hidup bumi. Setelah percobaannya pada hewan, ini Drake meminta para penelitinya untuk mencoba menggabungkan alien parasit itu dengan manusia. Namun ternyata tubuh manusia menjadi inang bagi parasit tersebut tidak mampu, dan beberapa organ tubuhnya menjadi hancur, dan percobaan Drake pun gagal. Kemudian saat Eddie sedang berbelanja di minimarket langganannya, Dr. Dora Skurt, salah satu peneliti yang bekerja di bawah Drake, menemui Eddie dan meminta agar Eddie untuk kembali mengungkap kejahatan Drake dan skandal yang ada di Life Foundation. Dia melakukan hal tersebut karena Dr. Dora Skurt tak ingin Drake melakukan penggabungan antara alien parasit dan manusia yang menyebabkan banyak orang mati. Namun Eddie menolak permintaan Dora Skurt karena dia tak mau hidupnya semakin runyam.
Lalu saat Eddie berjalan-jalan, dia berhenti sejenak di depan sebuah apartemen yang ternyata milik Annie, mantan pacarnya. Di sana dia melihat kalau Annie pulang bersama seorang pria bernama Dan yang ternyata adalah pacar baru Annie. Setelah itu Eddie pergi ke sebuah jembatan dan merenungi nasibnya yang amat dan langsa itu, yang pengangguran, ditinggal Annie, dan apalagi saat ini Annie sudah punya pacar baru. Jenak merenung, akhirnya Eddie kembali menemukan tekadnya sebagai wartawan investigasi. Kemudian dia menghubungi Dr. Dora Skirt dan dia setuju untuk mengungkap skandal yang ada di Life Foundation. Lantas Dr. Dora Skirt mengajak Eddie untuk menyelinap masuk ke laboratorium Life Foundation. Di sana Dr. Dora Skirt membeberkan tentang Drake yang sangat terobsesi untuk menggabungkan alien parasit yang mereka sebut sebagai simbiot dengan manusia dengan dalih untuk menjamin kelangsungan hidup manusia. Kemudian Eddie diminta masuk ke ruangan penelitian sementara Dr. Dora Skirt mengalihkan petugas keamanan. Eddie mengambil beberapa foto sebagai bukti kejahatan Drake dan di sana Eddie bertemu dengan Tuna Wisma yang biasa dia temui untuk membeli koran. Wanita itu meminta tolong pada Eddie untuk membebaskannya yang kala itu dikurung. Lalu saat Eddie berusaha menolong wanita itu, alarm keamanan pun berbunyi. Lalu saat pintu terbuka, wanita itu malah menyerang Eddie. Dia seperti kehilangan kendali atas dirinya. Ternyata wanita itu telah dirasuki oleh simbiot. Setelah itu, ternyata simbiot itu malah berganti merasuki tubuh Eddie. Namun Eddie tak sadar akan hal itu dan Eddie pun langsung melarikan diri karena takut tertangkap oleh pihak keamanan Life Foundation. Saat melarikan diri, Eddie seperti memiliki kekuatan super. Kemudian dia lari ke hutan dan ternyata dia masih dikejar oleh pihak keamanan Life Foundation. Kemudian saat Eddie akan disergap, dengan ajaib Eddie menghilang dan ternyata dia melompat sangat tinggi ke pohon dan bersembunyi di sana. Eddie pulang kembali ke apartemennya dan di sini Eddie baru merasakan hal-hal aneh terjadi pada tubuhnya. Dia merasa sangat lapar. Dia terus menjadi rakus. Di lain tempat, wanita tua yang juga telah dirasuki oleh simbiot lainnya sampai di bandara dan dia seperti mengincar seorang anak perempuan. Lalu Eddie menemui Annie yang sedang makan bersama Dan. Di sana Eddie semakin kacau. Dia memakan semua makanan yang dipesan oleh pelanggan di restoran tersebut. Dia seperti orang kesetanan. Dia bahkan makan lobster hidup yang ada di dalam akuarium. Hal itu membuat semuanya panik dan kaget. Begitu juga dengan Dan dan Annie. Tapi Dan yang ternyata seorang dokter berusaha menenangkan dan membawa Eddie ke rumah sakit. Di rumah sakit saat dilakukan pemeriksaan terjadi reaksi yang aneh pada tubuh Eddie dalam beberapa saat. Kemudian Dan meminta Eddie untuk pulang dan beristirahat. Di lain tempat, pihak keamanan menangkap Dr. Skirt karena mereka mengetahui bahwa Dr. Skirt membantu Eddie Brock menyelinap ke Life Foundation. Lalu Dr. Skirt dihadapkan pada Drake hingga Eddie semakin aneh. Dia seperti mendengar suara dari kepalanya. Kemudian Drake mulai menginterogasi Dr. Skirt. Drake yang kesal lalu meninggalkan Dr. Skirt bersama satu simbiot dalam satu ruangan. Di apartemen Eddie, saat dia akan makan, tiba-tiba dia disergap oleh beberapa orang. Lalu saat Eddie akan ditembak, simbiot mulai mengamuk dan menyerang orang-orang tersebut. Eddie melarikan diri. Sementara itu, Drake yang menyaksikan hal tersebut semakin terobsesi karena merasa eksperimennya telah berhasil. Eddie masih dikejar dan diserang. Kemudian dia mengendarai motornya untuk melarikan diri. Terjadi kejar-kejaran antara Eddie dan pihak Life Foundation. Di sini diperlihatkan tiga simbiot itu membuat Eddie melakukan hal-hal yang mustahil. Eddie yang masih dikejar tiba-tiba ditabrak oleh mobil yang mengejarnya. Dia jatuh terkapar penuh luka. Lantas pihak Life Foundation menangkap Eddie. Namun tiba-tiba simbiot menyembuhkan luka Eddie dan kemudian Eddie berubah menjadi makhluk hitam besar dengan gigi yang tajam. Makhluk itu mulai menyerang orang yang mengejar Eddie. Kemudian makhluk itu membawa Eddie ke tempat aman dan di sana dia mengenalkan dirinya sebagai Venom pada Eddie. Di tempat lain, Annie yang hendak menghampiri apartemen Eddie, dia sangat terkejut karena sudah banyak polisi yang berjaga di sana. Kemudian Eddie menuju tempat dia dulu bekerja untuk memberikan bukti kejahatan Drake dan Life Foundation. Namun dia ditolak dan diusir. Lalu Venom membawa Eddie memanjat ke puncak gedung. Namun saat ada pesawat lewat di atas gedung, Venom seperti kesakitan dan lepas dari tubuh Eddie. Eddie terjatuh dari puncak gedung dan untung Venom ternyata masih merasuki tubuh Eddie. Dan Eddie pun akhirnya selamat. Lalu Eddie melanjutkan misinya untuk memberikan bukti kejahatan Drake dengan masuk ke ruangan bosnya, tentu dengan bantuan Venom. Lalu ketika dia hendak keluar gedung, Eddie sudah dikepung oleh polisi dan tentu Venom mengamuk dan menyerang polisi-polisi itu. Lalu ketika Venom hendak memakan salah satu polisi tersebut, dia melihat Annie. Walau Annie ketakutan, dia tetap menolong Eddie dan membawanya ke rumah sakit ke tempat pacarnya Dan. Di tempat lain, Drake yang sedang ada di laboratoriumnya tiba-tiba didatangi oleh seorang anak perempuan yang jika kalian ingat, dia adalah anak perempuan yang berada di bandara yang diincar oleh simbiot yang merasuki wanita tua. Anak itu mencekik leher Drake dan
sepertinya Drake akan dirasuki oleh simbiot itu. Di rumah sakit, saat Dan hendak memeriksa tubuh Eddie, tiba-tiba Venom mengamuk dan mencekik, dan kemudian Annie menghidupkan alat yang dapat mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi hingga membuat Venom terlepas dari tubuh Eddie. Sementara Venom berusaha melarikan diri dari kurungan melalui lubang ventilasi udara dan merasuki seekor anjing. Lalu saat Eddie hendak keluar, dia dihadang oleh orang-orang dari Life Foundation. Eddie pun ditembak bius oleh mereka. Eddie pun pingsan. Lalu Annie yang sedang mencari Eddie, dia bertemu dengan anjing yang telah dirasuki oleh Venom. Ya, mungkin kalian tahu selanjutnya apa yang terjadi. Selanjutnya, Eddie dibawa dan disekap oleh orang-orang suruhan Drake. Kemudian Drake datang menemui Eddie. Drake bertanya di manakah Venom pada Eddie. Namun Eddie tak memberitahunya. Lantas Drake yang mulai muak berubah menjadi makhluk seperti Venom. Seperti yang sudah diduga sebelumnya kalau Drake sudah dirasuki oleh simbiot. Kemudian Drake berbicara dengan simbiot. Simbiot itu mengutarakan tujuannya untuk menginvasi bumi. Drake justru sangat semangat dengan hal tersebut. Di hutan terlihat Eddie digiring oleh anak buah Drake. Sepertinya dia akan dieksekusi. Lalu tiba-tiba muncullah Venom yang telah merasuki tubuh Annie dan menyelamatkan Eddie. Lalu setelah Eddie selamat, Venom kembali merasuki tubuh Eddie. Dan di sini diketahui dari Venom bahwa simbiot yang bersama Drake adalah Riot. Dan ternyata Riot adalah pemimpin dari ras seperti Venom. Lalu Eddie dan Venom bergegas untuk melawan Riot. Di lab Life Foundation, Drake berusaha meluncurkan roket demi memuluskan rencana Riot. Salah seorang dari tim peluncuran roket Drake mulai curiga dengan sikap aneh Drake. Di sisi lain, Venom membeberkan rencana Riot untuk pergi kembali ke tempat dia berasal untuk membawa jutaan makhluk seperti Venom dan Riot untuk menginvasi bumi. Awalnya Venom juga punya tujuan yang sama dengan Riot, namun sekarang berbeda. Dia menyukai bumi dan mulai nyaman bersama dengan Eddie. Venom tak ingin bumi diinvasi, oleh karena itu dia memilih untuk menantang. Kemudian Eddie langsung bergegas menuju lab Life Foundation. Di waktu yang sama, Drake juga sangat bergegas untuk memulai peluncuran roket. Salah satu tim Drake yang curiga pada Drake tadi berusaha menggagalkan usaha Drake. Namun, Drake yang mengetahui hal tersebut, dia langsung menjadi Riot dan membunuhnya. Kemudian dia menghabisi semua orang yang ada di tempat tersebut. Riot langsung bergegas menuju roket. Venom yang melihatnya pun langsung menyusulnya dan mengejarnya. Akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Venom dan Riot. Mereka saling baku hantam, saling pukul. Namun ternyata Riot lebih kuat daripada Venom. Riot menyerap tubuh Eddie dan Venom sekaligus agar bisa bergabung dengan tubuhnya. Riot langsung bergegas menuju roket. Untung saja ada Annie. Dia membantu Eddie dan Venom dengan cara menghidupkan dan memutar suara berfrekuensi tinggi melalui speaker yang ada di laboratorium milik Life Foundation. Akhirnya Riot dan Venom terpisah dari inangnya masing-masing. Pertarungan berlanjut antara Eddie Brock melawan Carlton Drake, saling pukul dan hajar. Eddie berhasil mendorong Drake jatuh, namun ternyata Drake kembali dirasuki oleh Riot dan kemudian menusuk Eddie dari belakang. Setelah melakukan hal tersebut, Riot dan Drake langsung berlalu pergi. Setelah tertusuk, Eddie sekarat. Untung saja Venom datang dan kembali merasuki tubuh Eddie. Akhirnya Eddie pun bisa selamat. Setelah itu, Eddie langsung berubah menjadi Venom dan mengejar Riot yang telah masuk ke dalam roket. Venom langsung merusak dan meledakkan roket yang ditunggangi oleh Riot dan Drake. Akhirnya Riot dan Drake mati terbakar. Sementara itu, Venom dan Eddie jatuh ke dalam air. Akhirnya Eddie sudah terbebas dari segala masalahnya karena dia dan Venom juga sudah memiliki chemistry dan saling menerima. Di akhir film diperlihatkan saat Eddie berbelanja di minimarket langganannya. Si penodong kembali datang. Eddie dan Venom yang kesal melihat dia langsung menunjukkan aksinya. Dia menghabisi si penodong tersebut dengan memakainya. Oke, cukup sampai di sini aja videonya. Di video selanjutnya mungkin gue bakal ulas film lainnya. Kalian bisa request di kolom komentar. And see you next video. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan wassalam.